Cafe DAI Regional 2 Sumatera, Chapter Bangka Belitung, dalam rangka memperingati Hari Dongeng Internasional, dengan bangga mempersembahkan sebuah dongeng Nusantara. Kali ini mengangkat cerita legenda masyarakat Bangka Belitung dengan judul Asal Usul Pulau Belitung. Belitung atau Belitung adalah nama sebuah pulau tropis terletak di lepas pantai timur Pulau Sumatera, bagian dari Provinsi Bangka Belitung. Menurut cerita, pulau yang bentuknya mirip kepala manusia ini merupakan bagian semenanjung utara Pulau Bali yang terputus, lalu hanyut terbawa arus gelombang menuju ke arah utara. Peristiwa apakah yang menyebabkan Pulau Bali terputus? Kisahnya dapat Anda ikuti dalam cerita Asal-Usul Pulau Belitung berikut ini. Alkisah di Pulau Bali, Indonesia, hidup seorang raja yang adil bijaksana. Sang raja sangat disegani dan disayangi oleh rakyatnya. Apapun yang dititahkan pasti dipatuhi oleh rakyatnya. Raja tersebut mempunyai seorang gadis yang cantik jelita. Kecantikannya terkenal hingga ke berbagai negeri. Sudah banyak pemuda dan putra mahkota yang datang melamarnya. Namun, tak satu pun lamaran mereka yang diterimanya. Pada suatu hari, seorang putra mahkota tampan dari kerajaan tetangga datang melamarnya. Ia adalah putra dari sahabat karib ayahandanya. Namun, sang putri tetap menolak lamaran tersebut. Sang raja dan permaisuri sangat heran melihat sikap putrinya. Permaisuriku, ada apa dengan putri kita? Kenapa setiap pelamar yang datang selalu ditolaknya? Kalau begitu, sebaiknya hal ini kita tanyakan langsung kepadanya. Entahlah Kanda, tapi Dinda merasa putri kita sedang menyembunyikan sesuatu. Ceritakanlah kepada Bunda. Sambil menangis terisak di pelukan ibundanya, sang putri pun bercerita tentang keadaan penyakit yang ia derita. Ananda sedang mengidap penyakit kelamin, Bunda. Mendengar cerita itu, permaisuri pun mengerti dan merasa sedih atas nasib yang menimpa putrinya. Ia pun segera menyampaikan berita buruk itu kepada Baginda Raja. Kanda, Dinda sudah tahu alasan kenapa putri kita selalu menolak setiap lamaran yang datang. Rupanya, putri kita sedang mengidap penyakit kelamin. Betapa terkejutnya sang raja mendengar berita itu. Ia bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Setelah berpikir sejenak, akhirnya Baginda Raja dan Permaisuri memutuskan untuk mengadakan sayembara. Barang siapa yang mampu menyembuhkan penyakit sang putri akan dinikahkan dengan sang putri. Sang raja pun segera memerintahkan kepala hulu balang istana agar menyebarkan pengumuman ke berbagai negeri. Pada hari yang telah ditentukan, berkumpullah para ahli pengobatan dari berbagai penjuru untuk mengikuti sayembara tersebut.
Satu persatu para ahli tersebut dipanggil untuk mengobati penyakit sang putri. Meskipun para ahli tersebut telah mengeluarkan kemampuan dan kesaktian masing-masing, namun tak seorang pun yang berhasil menyembuhkan penyakit sang putri. Putuslah harapan sang raja dan permaisuri. Oleh karena khawatir penyakit sang putri akan menular kepada orang-orang di sekitarnya, akhirnya sang raja pun memutuskan untuk mengasingkan putrinya ke tengah hutan di semenanjung sebelah utara Pulau Bali. Keesokan harinya setelah segala sesuatunya disiapkan, sang putri pun diantar ke tempat pengasingan. Ia diantar oleh sang raja dan permaisuri beserta para pembantu istana. Sesampainya di sana, sang putri dibuatkan sebuah pondokan untuk tempat tinggal. Setelah itu, sang putri pun ditinggal bersama anjing peliharaannya yang bernama Tumang. Sebelum kembali ke istana, permaisuri berusaha membujuk dan menenangkan hati putrinya. Baiklah Bunda, demi keselamatan orang lain, Nanda rela tinggal di sini. Lagi pula, Ananda sudah ditemani oleh si Tumang. Selama berada di dalam hutan itu, sang putri selalu ditemani oleh anjing kesayangannya kemanapun ia pergi. Pada suatu hari, ketika sang putri sedang buang air kecil, si Tumang menjilat air kencing sang putri. Kejadian itu berlangsung hampir setiap kali sang putri buang air kecil. Setelah beberapa bulan berada di tempat itu, sang putri mulai merasa kesepian. Sebagai seorang gadis yang sedang mengalami kasmaran yang menggelora, tentu ia mendambakan kehangatan kasih mesra seorang kekasih. Ketika asmaranya semakin menggelora dan tak mampu lagi menahannya, akhirnya sang putri pun melampiaskan nafsunya kepada anjing tersebut. Namun, saat itu pula terjadi suatu keanehan. Penyakit yang diderita sang putri berangsur sembuh. Pada suatu hari, utusan dari istana datang mengantarkan makanan dan keperluan untuk sang putri. Betapa terkejutnya para utusan tersebut ketika melihat perut sang putri yang sudah membesar. Ampun Tuan Putri, apa yang sedang menimpa Tuan Putri? Kenapa perut Tuan Putri menjadi besar begitu? Mulanya sang putri enggan untuk menceritakan semua kejadian yang dialaminya. Setelah didesak, akhirnya pun ia berterus terang dan menceritakan apa yang telah dilakukannya dengan si Tumang. Ia juga bercerita bahwa sejak berhubungan dengan si Tumang, penyakit kelaminnya berangsur sembuh. Mendengar pernyataan sang putri, para utusan itu pun segera kembali ke istana untuk menyampaikan berita tersebut kepada sang raja. Mulanya sang raja sangat senang ketika mendengar penyakit putrinya telah sembuh. Namun, alangkah terkejutnya sang raja ketika mendengar putrinya telah berhubungan badan dengan si Tumang. Mendengar kabar buruk itu, sang raja bagaikan disambar petir. Ia benar-benar tidak pernah menyangka sebelumnya jika putrinya akan melakukan perbuatan yang sangat memalukan itu. Ia pun menjadi murka dan tidak menerima perbuatan putrinya yang telah mencemarkan nama baik keluarga istana. Pada suatu malam, sang raja menyucikan diri dan memohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa agar menghukum putrinya. Ya Tuhan, berikanlah hukuman kepada putriku yang telah melanggar perintah-Mu. Hancurkanlah tempat di mana putriku telah melakukan perbuatan tercela. Doa sang raja pun dikabulkan. Beberapa hari kemudian, hujan deras disertai angin sangat kencang datang menerpa. Tidak berapa lama kemudian, bumi pun bergetar sehingga semenanjung Pulau Bali tempat sang putri diasingkan itu terputus dan hanyut menuju ke arah utara. Nun jauh di sana, di tengah laut lepas sebelah timur Pulau Sumatera, dua orang nelayan yang bernama Datuk Malim dan Datuk Langgar Tuban sedang memancing ikan dengan menggunakan perahu sampan. Di tengah sedang asik memancing, tiba-tiba mereka dikejutkan sebuah pemandangan yang aneh.
Datuk Malim Angin melihat sebuah pulau sedang hanyut dan melintas tidak jauh dari tempat mereka memancing. Tanpa berpikir panjang, ia pun segera mengayuh sampan dan mengejar pulau itu. Ketika berhasil mencapai salah satu bagian pulau tersebut, Datuk Malim Angin pun segera mengambil sebuah tali sauh dan mengikatkannya pada sebatang pohon yang ada di kaki sebuah gunung. Kemudian ia melemparkan jangkarnya yang telah diikatkan pada ujung tali itu ke dasar laut. Beberapa saat kemudian, pulau itu pun berhenti dan tidak hanyut lagi. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, gunung tempat Datuk Malim Angin menabatkan tali sauhnya disebut dengan Gunung Baginde, yang kini terletak di Kampung Padang Kandis, Mambalong, Belitung. Sementara pulau yang hanyut itu, masyarakat setempat menyebutnya Pulau Belitung, yang berasal dari kata Bali terpotong. Lama-kelamaan penyebutannya berubah menjadi Belitung. Demikianlah cerita legenda asal-usul Pulau Belitung dari Provinsi Bangka Belitung. Pesan moral yang kita dapat dan petik dari cerita tersebut adalah ganjaran dari perbuatan lengah dan tidak mampu menahan hawa nafsu, sebagaimana yang dialami oleh sang putri. Dikatakan dalam tunjuk ajar Melayu, ingat hidup banyak godaan, di kiri iblis, di kanan setan. Nafsu menanti di dalam badan, selera menunggu di angan-angan. Bila lengah hidup mengenyang, bila lalai rusaklah iman. Sekian dan sampai jumpa.